meskipun dengan keterbatasan fisik saya ya yang sekarang. Dan saya bangga kok menjadi seorang henna artis meski dengan keterbatasan fisik dan difabel. Cita-cita saya itu dosen. 5 tahun saya berkutat untuk bisa jadi dosen itu nggak mudah. Dari mulai mempertahankan IPK yang harus di atas 3, harus gimana caranya biar setiap semester saya tetap jadi asisten nih untuk adik-adik saya. Mendekati dosen, semuanya saya lakukan dan tiba-tiba semuanya kayak batu runtuh, pek. Yang saya tahu, saya hanya korban tabrak lari dari truk yang menabrak saya dari depan. Saya cuma lemas dan pendarahan hebat. Yang saya rasakan, tangan kanan saya sudah patah atau mungkin sudah hilang, tapi ternyata enggak. Tangan kanan saya hanya kebas dan lumpuh. Kelumpuhan itu yang dikatakan oleh dokter saya, Dr. Tejo Rukmoyo, tapi beliau belum mengatakan bahwa ini benar-benar lumpuh. Akan ada kemungkinan kamu untuk sembuh, tapi kecil. Itu yang nggak bisa saya terima. Oktober 2012, saya datang ke dokter ortopedi terbaik di Indonesia. Beliau Dr. Tunjung almarhum, dan ternyata hasilnya sama. Di Indonesia, kemungkinan kecil untuk bisa masuk laboratorium dengan satu tangan kiri. Apa ya, kayak sekedar tinggal nggapai dikit aja tiba-tiba langsung oke, hilang. Ada fotonya, dulu coba ada fotonya kan. Saya bertuhan juga, saya kembalikan ke Tuhan, kepada Allah juga, bahwa oh itulah kejadiannya dan saya harus mendampingi sampai dia menemukan kembali kepercayaannya, kembali mentalnya yang baik. Karena masa-masa depresi itu yang masih saya bayangkan kesulitannya itu di situ. Saya cuma bisa nangis, teriak, marah, banting barang, semuanya saya lakuin. Apapun yang bisa meluapkan emosi saya, termasuk menggambar. Saya hobi menggambar dari kecil, tiba-tiba hobi itu ketutup dengan kesibukan saya di sekolah, di kuliah. Ternyata menggambar itu yang bisa jadi tempat pelampiasan saya. Menggambar itulah yang akhirnya jadi jalan saya sekarang, karena tante saya seorang perias. Singkat kok, beliau cuma bilang, ini motif henna, kamu siap nggak? Saya lihat bakatnya ini, kayaknya ini bisa nih, saya lihat coretan-coretan dia ini motifnya sama ya. Dia bisa berkolaborasi dengan warna-warna lain gitu ya. Terus kemudian, coba nih kamu coba pindah yang media lain. Kamu bisa apa enggak? Kalau bisa, oke. Ini aku ada 2 tube yang aku kebetulan ada ya, saya ada untuk henna itu. Coba ini buat kamu belajar, nanti kalau udah bisa kasih tahu tante dulu. Lihat kayak apa hasilnya. Saya nggak mau kamu dikasihani. Saya mau orang itu benar-benar menghargai kamu karena karya kamu, bukan karena kamu sakit. Akhirnya tak tunjukin itu sama mama. Saya datang ke pelanggan, saya bilang, Mbak, saya yang menghenna. Dan mbaknya emang sanksi kok. Mbaknya menghenna dengan tangan kiri gitu. Rata-rata sampai sekarang sih semua pelanggan saya bilang kayak gitu. Dan mama saya bilang, iya, anak saya yang menghenna. Mbak nggak tahu kalau anak saya sakit. Enggak, saya nggak tahu. Sampai sekarang, ya alhamdulillah orang mengenal saya dengan henna artis difabel. Itu rasanya satu yang harus dibanggakan meski kamu punya cacat. Kalau musim nikah dalam sehari, saya bisa mobile nih. Jogja bisa tak puterin. Dari selatan ke utara, ke barat, ke timur itu bisa sampai 3-4 pengantin. Dengan satu pengantin kita hitung rata-rata Rp200.000. Bisa bayangin kan pendapatan saya setiap bulan berapa, dan itu berkah yang luar biasa. Saya nggak lupa saya punya cita-cita jadi dosen, tapi
nggak apa-apa nggak jadi dosen gitu loh. Ternyata Tuhan menyimpan sesuatu kok. Sepahit apapun perjalanan hidup kamu, sepahit apapun perjalanan hidup saya, kalau kita mau menerima, intinya mau menerima, insya Allah Allah akan bukakan jalan kok. Meskipun dengan keterbatasan fisik saya ya yang sekarang, dan saya bangga kok menjadi seorang henna artis meski dengan keterbatasan fisik dan difabel.